Itu yang kau mau? Apa alasanmu? Siapa yang suruh? Siapa yang ngajak? Ada, orang di belakangmu pasti ada. Tanya aja dia baik-baik. Apa alasannya? Kok tiba-tiba emosi? Saya tidak emosi, memang nada saya harus keras. Maaf Pak. Gak apa-apa Mas Yus, Gimana? disampaikan Mas Yus. Jangan takut, lebih baik sekarang terbuka supaya kedepannya beres. Silahkan disampaikan. Kenapa tiba-tiba Mas Yus emosi? Siapa-siapa, Bagaimana supaya ceritanya? nanti Silahkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum Yishim Habasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta Ajalah Baget, saya mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video dan nanti akan direaksi oleh teman-teman kita menyangkut pembubaran ibadah yang terjadi dalam beberapa hari belakangan ini. Dan sebelumnya, saya ingin membacakan beberapa firman Tuhan untuk kita tentang kasih. Kasih tidak berbuat jahat, ya. Kasih tidak berbuat jahat, tidak melakukan kejahatan, tidak membuat orang lain amarah, tidak membuat orang lain rugi. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kita mengasihi karena Elohim lebih dahulu mengasihi kita. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saudaraku, mari kita menyaksikan cuplikan video berikut ini. Dan kepada teman-teman dari seberang yang menonton video kita, tempatkan hati dan pikiran kalian di tempat yang netral. Jangan belum apa-apa, sudah menghina, mencaci maki, dan mengolok-ngolok. Dengar dulu sampai selesai, baru setelah itu hadir ke kolom komentar. Dan pergunakan komentar dengan bijak, dengan baik. Mari kita saksikan bagaimana cuplikan video berikut ini. Itu yang kau mau? Apa alasanmu? Siapa yang suruh? Siapa yang ngajak? Ada, orang di belakangmu pasti ada. tanya aja dia baik-baik. Apa alasannya? Kok tiba-tiba emosi? Saya tidak emosi, memang nada saya harus keras. Maaf Pak. Gak apa-apa Mas Yus, Gimana? disampaikan Mas Yus. Jangan takut, lebih baik sekarang terbuka supaya kedepannya beres. Silahkan disampaikan. Kenapa tiba-tiba Mas Yus emosi? Siapa-siapa, Bagaimana supaya ceritanya? nanti Silahkan. jangan lagi Saudara, terjadi lagi di mana ada orang-orang yang berpakaian sorban, yang berjubah. Mereka mau mengubarkan ibadah umat Kristiani yang ada di Kalimantan. Nah, sekelompok orang ini kita tidak tahu motivasi mereka, mengapa mereka mengubarkan ibadah orang Kristiani di sana. Tetapi apa yang terjadi setelah mereka datang akan mengubarkan ibadah di sana? Pada kali ini umat Kristen di sana tidak memberikan peluang lagi kepada mereka ini. Ya, orang Kristen di sana melakukan sesuatu hal kepada para intoleran ini, dan mereka harus dilawan. Oleh sebabnya, seperti apa video orang-orang yang berpakaian jubah atau sorban ini? Silakan menyimak video ini sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal paham. Inilah dia videonya yang berikut. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kembali berjumpa dengan saya, Pastor Daud Timotius Tampu Bolon, tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita bersama. Terima kasih banyak buat kesediaan saudara untuk mengklik video ini, karena dengan mengklik video ini, saudara sudah turut mendukung pelayanan Pastor Daud di media YouTube. Ya, seperti video yang telah kita saksikan di depan, bagaimana salah satu di antara penduduk suku Dayak yang berang dan marah melihat orang-orang seperti kaum intoleran dari agama Islam yang mencoba membubarkan ibadah yang dilakukan oleh umat Kristen yang terdiri dari suku Dayak. Orang ini kira bahwa suku Dayak itu bukanlah beragama Kristen. Dia tidak mengerti bahwa di Kalimantan, sekalipun penduduknya adalah suku Dayak, mereka bukanlah orang pedalaman, tetapi mereka masih memegang teguh adat istiadat dan berpakaian seperti orang Dayak. Tetapi kalau untuk agama, orang-orang Dayak itu sangat menghormati agama, dan terlebih lagi rata-rata 75%
suku Dayak di seluruh Kalimantan adalah beragama Kristen. Nah, spontan saja ketika kaum intoleran dari agama Islam ini datang dan mencoba membuat rusuh ibadah yang sedang terselenggara, spontan saja salah satu di antara tokoh suku Dayak ini marah dan kesal kepada orang-orang yang datang dari kaum intoleran ini. Bahkan di depan tokoh-tokoh masyarakat, kaum intoleran ini dinasehati serta diminta untuk bubar dan jangan pernah melakukan hal ini lagi di masyarakat suku Dayak. Karena sudah cukup sabar orang-orang Dayak boleh menerima agama asing seperti agama Islam masuk di kampung mereka dan mereka tidak melarangnya. Namun semakin mereka dikasih kesempatan bahkan berkembang, justru umat Islam ini semakin berani bahkan mencoba untuk melarang umat Kristen suku Dayak beribadah di sana. Nggak ada, kamu harus ngomong. Yang kami dengar, Kamu jangan buat kami keras seperti kamu kemarin. Dan ini bukan hal yang baru bagi kami menghadapi orang seperti kamu. Bukan seperti kamu orang yang kami hadapi. Ya, ini banyak pendeta kami bawa ke sini supaya bisa mengatasi kami. Maaf Pak, ya kita hargai, kita tetap jaga keamanan. Ya, ngomong kamu, apa alasanmu? Kenapa kamu tiba-tiba bawa anggotaamu ke sini untuk mengganggu, memberhentikan orang jangan sampai ada ibadah di sini? Adakah kami pergi melarang kamu sholat di sana? Bicara, apa alasanmu? Ya, saya ikut-ikutan juga. Ikut-ikutan siapa? Ya, warga ini. Warganya mana? Panggil wargamu yang kau bilang ikut-ikutan warga. pasti ada itu. Kami di sini membuat tempat ini untuk berbuat baik, bukan untuk membuat merusak warga di sini. Apa yang disampaikan tadi, kalau kami berbuat jahat, semua warga di sana akan habis. Itu yang kau mau. Apa alasanmu? Pakai suruh, pakai ngacak. Ada, orang di belakangmu pasti ada. Tanya aja dia baik-baik. Apa alasannya? Kok tiba-tiba emosi? Saya tidak emosi, memang nada saya harus keras. Maaf Pak. Gak apa-apa Mas Yus, Gimana? disampaikan Mas Yus. Jangan takut, lebih baik sekarang terbuka supaya kedepannya beres. Silahkan disampaikan. Kenapa tiba-tiba Siapa-siapa Mas Yus mereka, emosi? siapa-siapa, Bagaimana supaya ceritanya? nanti Silakan. jangan lagi Sebagai masukan saja bagi agama-agama yang sebenarnya bisa dikatakan menjadi pendatang dalam satu masyarakat tertentu, sekalipun bisa dikatakan agama pendatang ini mayoritas, seharusnya dapat mengerti bahkan menjaga perasaan masyarakat suku adat setempat. Bukan hanya di Kalimantan atau di daerah suku Dayak, tetapi banyak lagi daerah-daerah di Indonesia ini yang sekalipun memang Indonesia ini didominasi mayoritas adalah agama Islam. Tetapi di beberapa daerah di Indonesia ini itu didominasi bahkan mayoritasnya adalah agama-agama lain. Contoh seperti di Sumatera Utara, khususnya di Tapanuli, itu mayoritas adalah beragama Kristen. Dan di sana toleransi begitu tinggi. Agama Islam boleh bahkan diperkenankan untuk membangun musola, bahkan masjid tanpa ada halangan. Dengan adanya toleransi yang diberikan oleh suku Batak ataupun orang Tapanuli, maka diharapkan agama yang masuk ke dalam lingkungan adat Tapanuli ini haruslah hati-hati dan menjaga perasaan penduduk setempat. Begitu juga di daerah-daerah lain seperti Nias, Papua, dan NTT, mereka itu adalah mayoritas beragama Kristen. Alangkah indahnya kalau kita memberikan kesempatan bagi agama manapun datang dan bertumbuh di daerah kita dan sama-sama menjaga toleransi. Itulah yang namanya Indonesia. Tetapi sangat disayangkan sekali
ya terlihat seperti video yang telah kita saksikan, ya, bahwa di suku Dayak itu memang di kampung-kampung tertentu, tentulah mereka itu agama tradisinya adalah Kristen, Buddha, ataupun animisme. Dan kalau ada agama-agama lain masuk seperti Kristen atau Islam, seharusnya mereka boleh menjaga kebudayaan serta kebiasaan mereka. Jangan sampai melarang, sudah menjadi pendatang tetapi mencoba untuk menjadi penguasa ataupun mengganggu kebiasaan ataupun agama yang ada di setempat. Nah, kiranya video ini boleh menjadi nasihat bagi kita semuanya, khususnya buat saudara-saudara yang beragama Islam, agar jangan terlalu arogan, sekalipun secara kebangsaan di Indonesia bahwa Islam itu adalah mayoritas, tetapi di daerah-daerah tertentu belum tentu mayoritas. Jadi jagalah perasaan, hormati orang lain, dan sama-sama kita menjaga kedamaian dan ketentraman dimanapun kita berada. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah teman-teman, itulah dia orang-orang yang berpakaian jubah, orang-orang yang berpakaian sorban. Mereka mau membubarkan ibadah umat Kristiani yang ada di Kalimantan. Nah teman-teman, kita tidak heran lagi, setiap tahun pasti akan terjadi hal-hal seperti penolakan rumah ibadah orang Kristiani dan penolakan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umat Kristiani, baik di gereja, di rumah-rumah. Setiap tahun kasus ini terus-menerus terjadi. Nah teman-teman, bahkan baru-baru ini ada sebuah kasus di mana di sebuah rumah orang Kristiani ia mengadakan ibadah di rumahnya, lalu sekelompok atau segerombolan umat kadrun yang datang ke rumah itu dan menghentikan dan membubarkan ibadah yang ada di rumah tersebut. Dan herannya, mereka menyuruh pemilik rumah ini untuk membuat satu pernyataan dan meminta maaf untuk tidak lagi menjadikan rumah doa atau beribadah di rumahnya. Nah ini sangat-sangat menyedihkan sekali, saudara. Masa ibadah di rumah dibubarkan? Masa ibadah di rumah ada izinnya? Padahal kalau kita melihat agama-agama lain melakukan hal yang sama, mereka melakukan ibadah di rumah-rumah tertentu. Ada ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Demikian juga umat Kristiani ada ibadah rumah tangga, ada ibadah PA, artinya pendalaman Alkitab, dan ibadah ini dilakukan di rumah-rumah. Ya, ada juga ibadah lingkungan masing-masing, dan ibadah ini dilaksanakan di rumah-rumah. Pertanyaannya, apakah ibadah yang dilakukan seperti ini harus ada izin? Ya. Ini sangat konyol dan kocak, teman-teman. Ya, umat kadrun-kadrun para intoleran ini sangat merajalela di negara ini. Mereka bebas dan liar dan mau melakukan apa seenak jidat mereka terhadap iman kekristenan. Ya, nah teman-teman, kalau kita memperhatikan tadi di dalam video tersebut, ketika orang yang memakai sorban dan jubah itu datang di ibadah umat Kristiani di Kalimantan sana, maka ada pemuda langsung berdiri dan mempertanyakan balik apa tujuan dan maksud mereka membubarkan ibadah yang sedang berlangsung. Nah teman-teman, dan di sini pemuda ini atau umat Kristiani di sana tidak memberikan ruang kepada mereka. Bahkan siapa yang ada di belakang para intoleran ini, para kelompok ini. Ya, teman-teman, kita tahu bahwa dalam sekelompok orang tertentu yang datang mau membubarkan ibadah orang Kristen di sana, pasti ada orang di belakang mereka ini. Ya, ketika dipertanyakan siapakah orang-orang yang menyuruh kalian, siapakah orang-orang yang ada di belakang kalian, mereka jawabnya
pelin-pelan, ya. Dan apa yang dilakukan oleh pemuda Kristen di sana ya, itu sangat bagus. Ya. Harus dilawan, ya. Harus dilawan orang-orang semacam ini. Saya setuju sekali. Kalau ada orang-orang datang mengubarkan ibadah, orang yang sedang beribadah, silakan dilawan dulu. Ya. Saya setuju dengan hal ini, karena saya sendiri sudah muak dan orang Kristen sudah muak kelakuan para intoleran ini. Ya. Di mana saja mereka datang untuk membubarkan ibadah, silakan melakukan perlawanan. Ya. Kalau bisa, buat orang tersebut babak belur dulu, ya. Ya, biar dia tahu bahwa orang Kristen itu tidak takut dengan mereka. Biar tahu bahwa orang Kristen itu ada batas kesabaran. Ya. Kalau masalah hukum belakangan, kasih dia kopi pahit dulu kepada orang yang membubarkan ibadah itu, supaya dia tahu betapa sakitnya ketika diganggu. Ya. Mereka merajalela dan mereka berbuat seenaknya. Kalau saya langsung hajar, saya nggak mau kasih minta ampun, ya, karena saya sudah muak kelakuan orang-orang semacam ini, ya. Oleh karenanya, bagaimana tanggapan dan pendapat teman-teman setelah menyaksikan video ini? Silahkan berkomentar di bawah kolom komentar. Berharap komentar saudara komentar yang membangun, yang mengedukasi kita semua. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.